dari kelompok 10 mata kuliah pengantar IPS akan mempresentasikan materi kami dengan judul Pengaruh Perceraian Orang Tua Terhadap Perubahan Perilaku dan Prestasi Siswa. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya bernama Naili Ahmad. Ini saya akan memaparkan beberapa materi dari essay kami yang berjudul Pengaruh Perceraian Orang Tua Terhadap Perilaku dan Prestasi Siswa. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa itu keluarga. Keluarga adalah tempat kita sebagai anak untuk pertama kalinya memahami serta belajar mengenali lingkungan dari kita lahir hingga saat ini. Nah, di keluarga itu setiap keluarga harus saling berinteraksi, saling berkomunikasi, serta bekerja sama untuk mewujudkan keharmonisan di keluarganya. Nah, perceraian sendiri adalah menggambarkan keadaan suatu rumah atau orang tua yang tidak lagi peduli dengan anaknya, baik perkembangan anaknya, baik di lingkungan sekolah, rumah, bahkan di lingkungan pergaulan anaknya. Menurut data statistik perceraian yang ada di Indonesia, perkembangan kasus perceraian dapat dilihat dari tahun 2020 hingga saat ini itu mencapai 25%. Itu mencapai angka di 306.688 kasus yang ada di Indonesia. Selanjutnya, apa aja penyebab dari perceraian tersebut? Yang pertama, orang tua memaksakan kehendaknya kepada pasangannya yang menyebabkan suatu pertikaian yang tidak ada solusi. Yang kedua, orang tua selalu mencari-cari masalah dari suaminya atau bahkan istrinya atau bahkan masalah anaknya yang sebenarnya itu bukan masalah besar. Selanjutnya, selalu menciptakan konflik yang berkepanjangan tanpa melibatkan solusi yang baik. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Naili Ahmad. Materi selanjutnya akan saya sampaikan. Nah, pada pengaruh perceraian orang tua terhadap perilaku dan prestasi siswa ini, ada faktor yang mempengaruhi kenapa orang tua tersebut bercerai. Nah, faktor ini bisa disebabkan dari luar maupun dari dalam. Nah, salah satu antara lainnya itu, yang pertama itu adalah perjodohan dari orang tua. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau anak itu dijodohkan oleh orang tuanya, pasti ada ketidaksamaan atau tidak inginnya terhadap jodoh yang diberikan kepada orang tua atau ketidakcocokan. Yang kedua itu ada ekonomi yang tidak stabil. Nah, kalau seperti yang kita ketahui, ekonomi yang tidak stabil pada saat zaman sekarang ini kan kebutuhan pokok itu kan meningkat, maka banyak sekali orang yang melakukan perceraian karena ekonominya tidak stabil. Nah, yang ketiga itu ada perbedaan usia. Karena perbedaan usia tersebut ada yang salah satu pasangan yang belum pemikirannya dewasa atau yang tidak sejalan pemikirannya, maka hal tersebut bisa menyebabkan terjadinya perceraian orang tua. Nah, yang keempat itu ialah tidak dikaruniai keturunan. Nah, maka tak lain pasangan itu akan melaksanakan pernikahan pada orang yang lainnya. Yang kemudian adanya poligami. Nah, poligami ini atas kesepakatan antara kedua belah pihak ingin melakukan poligami. Nah, selanjutnya itu ada kekerasan dalam rumah tangga. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya KDRT itu tidak dibenarkan. Nah, jika suatu pihak laki-laki atau suami melakukan KDRT terhadap istrinya, maka sepantasnya istri itu pasti melaporkan kepada pihak yang berwajib atau untuk menginginkan perpisahan. Nah, kemudian ada pun perbedaan dari keluarga anak yang harmonis dengan keluarga anak yang broken home. Nah, seperti yang bisa kita lihat terhadap lingkungan kita sendiri atau kita yang memiliki teman yang berasal dari keluarga yang broken home, pastilah anak tersebut merasa kurangnya kasih sayang dari orang tua karena orang tuanya sudah bercerai, kemudian sikapnya yang berubah yang pada awalnya itu kalem atau baik-baik saja, kemudian berubah jadi yang nakal seperti merokok. Nah, kemudian prestasinya yang menurun karena tidak adanya motivasi dari orang tua atau orang tuanya bercerai sehingga tidak ada tujuannya lagi untuk apa mereka sekolah seperti itu atau tidak ada perhatian yang signifikan dari orang tuanya. Nah, sedangkan perbedaan dari anak yang harmonis, nah dia mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, dukungan, serta dihargai oleh keluarganya seperti itu, dan mentalnya juga lebih sehat anak yang keluarganya harmonis daripada anak yang broken home. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sulistia Reka. Di sini saya akan menerangkan dampak perceraian orang tua terhadap perilaku dan prestasi siswa. Yang pertama, poinnya yaitu anak memilih jalan yang salah, yang dimana karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari
dari orang tua, otomatis anak ini merasa tidak lagi diperhatikan dari orang tuanya, sehingga dia melakukan hal-hal yang berdampak negatif, seperti saja misalnya tawuran, pergaulan bebas, ataupun hal-hal lainnya yang merugikan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu prestasi belajar siswa yang menurun, yang dimana karena kurangnya perhatian atau kasih sayang dari orang tua akibat penceraian kedua orang tuanya, otomatis anak tersebut tidak lagi ingin melakukan pembelajaran di sekolah, karena dia tidak lagi karena anak tersebut pasti berpikiran untuk membanggakan kedua orang tuanya. Namun karena penceraian kedua orang tuanya, dia berpikir bahwasanya untuk apa lagi aku membanggakan kedua orang tuaku jikalau kedua orang tuaku saja sudah tidak bahagia, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu depresi, yang dimana dapat kita ketahui bahwasanya banyak anak-anak dari keluarga broken home maupun penceraian dari kedua orang tuanya mengalami depresi karena mereka terus saja berpikir mengapa kedua orang tuaku bercerai, apa penyebabnya, sehingga menimbulkan tekanan di dalam diri anak tersebut atau siswa tersebut. Kemudian yang keempat yaitu kurang kasih sayang dari orang tua, yang dimana jikalau kedua orang tua dari siswa atau anak melakukan penceraian, otomatis berkuranglah perhatian kedua orang tua terhadap anak yang mengalami penceraian tersebut. Kemudian yang kelima yaitu motivasi belajar yang rendah, yang dimana karena tidak ada lagi perhatian maupun bimbingan dalam pengajaran kepada anak atau siswa tersebut akibat kedua orang tuanya bercerai, otomatis motivasi untuk dia belajar menjadi rendah, dia tidak semangat lagi belajar di sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu ketidakpercayaan atau ketidakmampuan dalam bersosialisasi baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, yang dimana anak yang telah mengalami penceraian kedua orang tuanya otomatis tidak ingin bersosialisasi lagi terhadap lingkungannya, yang dimana dia tidak percaya diri, merasa malu terhadap masalah yang telah dialaminya di dalam keluarganya. Kemudian saya akan menjelaskan upaya kita sebagai guru untuk mengatasi siswa yang mengalami latar belakang broken home atau penceraian kedua orang tuanya. Yang pertama yaitu kita bisa memberikan perhatian. Kita sebagai guru memberikan perhatian yang lebih kepada anak yang berlatar belakang kedua orang tuanya bercerai atau broken home. Ketika anak tersebut mendapatkan perhatian dari kita, dia bisa menceritakan masalah apa yang dialaminya, sehingga kita bisa memberikan solusi terhadap anak tersebut. Kemudian yang kedua yaitu selalu dekat dengan anak yang mengalami atau latar belakangnya itu dari keluarga yang bercerai, yang dimana ketika kita melakukan pendekatan terhadap anak tersebut merasa diperhatikan. Kemudian anak tersebut merasa mendapatkan kasih sayang dari kita, sehingga karena adanya pendekatan tersebut, kita juga bisa melakukan bimbingan pengajaran di sekolah terhadap anak tersebut agar prestasi maupun motivasi siswa dalam belajar menjadi meningkat. Kemudian yang ketiga yaitu pemberian tanggung jawab seperti pekerjaan rumah ataupun tugas. Ketika kita melakukan pendekatan, kita bisa memberikan pengajaran berupa pekerjaan rumah atau tugas terhadap anak tersebut, sehingga siswa atau anak yang mengalami latar belakang perceraian kedua orang tuanya atau broken home bisa mendapatkan pengajaran atau pembelajaran dari kita sebagai gurunya, karena kan mereka tidak mendapatkan pengajaran atau pembelajaran itu dari kedua orang tuanya karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Selanjutnya kita dapat melakukan home visit, yang dimana kita melakukan kunjungan ke rumah siswa atau anak tersebut. Dengan begitu kita bisa memberikan pengajaran, bimbingan, nasihat maupun motivasi agar anak tersebut tidak berlarut dalam kesedihan, sehingga mereka bisa bangkit untuk membanggakan kedua orang tuanya dalam proses pembelajaran di sekolah, sehingga meningkatkan prestasi dari siswa tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu secara langsung kita sebagai guru memberikan penghargaan atau pujian terhadap anak tersebut ketika anak atau siswa tersebut berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, yang dimana dengan memberikan pujian ataupun tugas tersebut dia beranggapan bahwasanya dia telah memenuhi tanggung jawab yang telah diberikan oleh guru. Kemudian kesimpulan dari presentasi kami,
perceraian orang tua sangat berdampak negatif terhadap anak ataupun siswa, baik di dalam prestasinya maupun di dalam gangguan mentalnya. Sehingga kita sebagai guru harus bisa berupaya mengatasi atau melakukan pencegahan terhadap masalah-masalah atau dampak-dampak negatif dari siswa yang mengalami latar belakang kedua orang tuanya bercerai. Saya kembalikan ke moderator. Nah, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.